Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, membanggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang atletik. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu menganalisis pengertian dan nomor-nomor lari jarak pendek. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan start jongkok pada lari jarak pendek. Yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan gerakan lari jarak pendek. Yang keempat, siswa mampu mempraktikkan gerakan finish pada lari jarak pendek. Baik anak-anakku yang berada di rumah, mari kita mencoba mengulas kembali beberapa cabang olahraga yang ada. Yang pertama yaitu atletik, yang kedua permainan, yang ketiga renang, yang keempat bela diri. Kenapa atletik ditempatkan paling pertama? Karena atletik terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. Jadi semua unsur yang ada pada cabang olahraga lain itu sudah termasuk pada cabang olahraga atletik. Nah, khusus pertemuan pada hari ini, saya akan menyampaikan materi salah satu bagian dari atletik, yaitu tentang lari, yaitu lari jarak pendek. Ya, kita bahas tentang pengertiannya dulu. Apa sih pengertian lari jarak pendek itu? Ya, lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan yang penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Nah, dalam lari jarak pendek ada 3 jarak lintasan yang dilombakan. Yang pertama adalah lari 100 meter, yang kedua lari 200 meter, yang ketiga adalah lari 400 meter. Ada 3 hal atau 3 kata kunci yang harus anak-anak perhatikan dalam melakukan lari jarak pendek. Yang pertama, gerakan start. Bagaimana anak-anak melakukan gerakan start dengan benar, dengan baik, sehingga tidak terjadi kesalahan walaupun itu sifatnya kecil. Yang kedua, bagaimana anak-anak melakukan gerakan saat berlari, memperhatikan gerakan tangan dan gerakan kaki. Yang ketiga adalah bagaimana anak-anak memperhatikan gerakan saat melewati garis finish. Nah, kita bahas sekarang satu persatu. Dari yang 3 Pak Guru sudah bahas di atas. Kita mulai dari start. Start adalah gerakan awal yang dilakukan dalam melakukan lari. Start yang dilakukan pada lari jarak pendek itu cenderung melakukan start jongkok. Dalam start jongkok ada 3 aba-aba yang harus diperhatikan. 1, aba-aba bersedia. 2, aba-aba siap. Dan ketiga, aba-aba siap. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar di bawah ini. Bapak sudah menampilkan gambar. Yang pertama, bagaimana seseorang pelari melakukan start jongkok pada aba-aba bersedia. Pada aba-aba bersedia, pelari mengambil posisi jongkok dengan lutut kaki belakang menempel pada tanah atau lintasan atau track. Kedua lengan dengan telunjuk dan ibu jari, maksudnya lengan ya, ini lengan ya, telunjuk dan ibu jari siap menyangga berat badan dengan posisi kedua lengan selebar bahu. Nah, pada posisi aba-aba siap dilakukan dengan cara lutut menempel pada tanah atau lintasan track diangkat bersamaan dengan kaki depan sehingga posisi panggul lebih tinggi daripada bahu dan kepala agak menunduk rileks. Kalau Pak Guru umpamakan ini kepala jadi tidak tegak, merunduk ya, rileks. Pada saat aba-aba ya, nah dalam aba-aba ya kita bahas dulu ya, sinyal yang diberikan oleh starter pada saat mau kita berlari. Bisa mempergunakan aba-aba ya, bisa mempergunakan aba-aba go, bisa mempergunakan bunyi tembakan pistol kalau itu memakai pistol. Ketika aba-aba ya, anak-anak bersiap mendorongkan kaki ke depan pada start block
kaki belakang digerakkan ke depan dalam keadaan lutut tertekuk. Dalam arti lain, lutut diangkat ke depan atas. Perhatikan gambar yang ada di bawahnya. Cara melakukan gerakan lari pada lari jarak pendek. 1. Kaki menolak kuat. Yang mana kaki menolak kuat ya? Kaki menolak kuat itu kaki yang menumpu pada balok start. Ditolakkan kuat sampai dengan lurus, lutut diangkat setinggi panggul. Tungkai bawah mengayun ke depan untuk mencapai langkah lebar. Kemudian yang kedua, usahakan badan tetap rileks. Badan condong ke depan dan dengan sudut antara 25 sampai 30 derajat. Yang ketiga adalah lengan bergantung ya, maksud lengan bergantung jadi lengannya tidak ke bawah, lengan bergantung seperti ini. Ya. Di samping tubuh dengan wajar siku ditekuk 90 derajat. Yang keempat adalah punggung lurus dan segaris dengan kepala pandangan lurus ke depan. Yang kelima, pada saat berlari harus menggerakkan kaki setinggi-tingginya dan langkah selebar-lebarnya. Kita lanjut kepada cara melewati garis finish. Nah, di dalam melewati garis finish perlu ada 4 cara yang anak-anak harus perhatikan. Ya, yang pertama, tetap lari tanpa mengubah sikap dan mengurangi kecepatan sampai menyentuh garis finish. Yang kedua, yaitu dengan memiringkan badan. Memiringkan badan bukan berarti miring begini, tapi condong ke depan ya. Sehingga ada kelihatan bahu yang tampak mencapai garis finish terlebih dahulu. Ketika sudah dekat dengan garis finish, bisa menggunakan teknik miring badan ini untuk mempercepat menyentuh garis finish, sekalipun hanya sepersekian detik. Yang ketiga adalah teknik yang ketiga dengan sedikit mencondongkan tubuh ke depan di saat akan mencapai garis finish. Umumnya para pelari yang mempergunakan teknik ini adalah dia sudah profesional atau sudah nasional menggunakan teknik ini. Ketika mendekati garis finish, maka untuk bisa melakukan teknik ini dengan baik disarankan agar memperbanyak latihan terlebih dahulu. Yang keempat adalah teknik dengan memadukan antara teknik kedua dengan teknik yang ketiga. Teknik ini jauh lebih sulit ya, karena ada kombinasi gerakan pada saat melakukan gerakan mencapai finish. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak dan selalu berdoa. Sampai jumpa. Salam olahraga.